Halo semuanya, kembali lagi. Kita akan coba membuat halaman create data atau tambah data di Laravel. Pertama, kita buka kembali projectnya. Kemudian, saya sudah membuka route web, product controller, dan welcome blade-nya atau halaman utamanya. Pertama, kita buat route-nya terlebih dahulu. Route get, nah, seperti ini. Kita kasih create atau tambah ya, tambah, kemudian controllernya product controller class, kemudian kita panggil metode apa nih, metode tambah ya, metode tambah untuk menampilkan halaman form tambah data seperti ini, seperti ini tambah. Nah, setelah itu kita buka di controller, kita buat function ya, function. Seperti ini. Kita buat view-nya tambah.blade. Oke, seperti ini. Nah, untuk tambahnya, daripada nanti kita harus mencantumkan ini semua, kita sebaiknya menggunakan satu layout yang mana kita nanti untuk di halaman-halaman edit, tambah, itu kita tinggal panggil saja layoutnya. Jadi kita buat dulu satu layout dot blade dot php. Nah, seperti ini. Di layout ini isinya adalah seperti ini. Terus, nah di sini ya. Jadi untuk kontennya kita nanti akan tampung di sini. Add yield. Namanya konten. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kita hapus bagian welcome-nya. Kita extend layout. Kemudian kita bungkus. Section name-nya adalah konten. Dari sini kan, konten. Hasilnya nanti akan sama aja nih, kita masukin di dalam section. Nah, kita coba refresh, hasilnya sama aja. Nah, di sini saya coba akan kasih card ya supaya lebih tampilannya lebih minimalis. Jadi di sini di call saya cut dulu, kita kasih card custom card ya, dot backgroundnya white, kemudian paddingnya 3, shadow SM, kemudian kita kasih style, border radius kita kasih 25 pixel. Nah, seperti ini supaya ada cardnya. Refresh. Nah, seperti ini ya, cardnya tidak terlihat, shadownya kita shadow aja. Nah, seperti ini. Paddingnya kita kasih 5.
Oke, seperti ini ya. Jadi lebih apa ya? Neumorphism ya namanya. Lebih minimalis. Oke, ini untuk welcome sudah. Layoutnya kita close saja. Kita fokus di halaman tambah. Jadi untuk di halaman tambah sama. Kita extend dulu. Kita extend ke layout seperti ini. Kemudian sectionnya konten. Nah, kita buat container, kemudian padding 5. Kemudian nah di sini kita akan coba membuat sama ya. Kita kasih card juga nih biar lebih bagus. Cardnya kita copy. Card custom ya. Nah, di sini kita akan buat form. Metodenya adalah post. Kemudian sini form labelnya nama barang. Product name. Oke, seperti ini form groupnya. Kita kasih margin buttonnya 3. Kita copy. Gambar barang seperti ini, kemudian kita kasih button class primary, tipenya submit, simpan produk seperti ini. Nah, untuk memanggil halaman tambahnya kita perlu memanggilnya di sini ya, di button tambah. Nah, kita kasih tambah seperti ini. Kita refresh, kita tambah. Nah, sekarang sudah menuju ke halaman tambah. Oke, kita lupa di sini kita justify content center atau seperti ini aja. Untuk container deflex content center dan call 8 karena ini nanti kita panggil sama, ini kita hapus, kita sisakan hanya div sampai sini ya. Ini kita form saja. Nah, ini form saja. Nah, untuk container sampai di sini kita cut, kemudian kita tempatkan di layouts. Nah, di sini seperti ini. Kemudian kita cut, jadi tersisa hanya isi-isinya saja. Untuk cardnya kita tempatkan di layout. Jadi hasilnya, nah seperti ini. Ini hasilnya, nah seperti ini ya. Oke, tambah barang lagi. Tambah barang ini ada titik komanya nih. Nah, hapus. Oke. Fokus ke tambah barang. Di sini kita kasih H3 tambah produk.
class. Nah, sudah nih ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses penyimpanan. Nah, untuk proses penyimpanan di controllernya kita perlu membuat metode simpan. Nah, seperti ini. Kita request untuk menampung seluruh requestnya. Kemudian kita coba print R $post request. Nah, seperti ini. Ditambah. Nah, di sini kita simpan. Terus jangan lupa di route-nya sini kita buat route untuk menyimpan route post. Simpan. Product controller class simpan. Nah, seperti ini. Di route-nya kita tambahkan route post untuk menyimpan. Di controllernya kita tambahkan function untuk menyimpan datanya. Dan di sini actionnya kita mengarah ke simpan. Oke, kita coba ya. Jadi nanti ini akan ditampilkan terlebih dahulu. Nah, coba kita tambahin satu. Nah, data gambarnya kita nggak masukkan, simpan. Nggak mau ya. Simpan. Oh, di sini adalah kita return aja nih. Return request. Nah, refresh, kita masukkan. Oke, ini 419 page expired karena kita belum menambahkan di sini ya. Jadi di Laravel itu ada fungsi untuk menanggulangi serangan hacker CSRF. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lagi. Kita refresh barangnya. Coba kita. Nah, sekarang sudah nih. Nama produknya, harganya, ikonnya. Nah, ini kita sudah sukses. Sekarang kita akan coba simpan datanya ya. Untuk menyimpan data yang ada gambarnya, kita perlu menambahkan type multipart form data. Nah, seperti ini. Kemudian di controllernya, kita perlu validasi kan. Jadi kita kasih validasi data. Validasi data, validate, validator, validate, product name-nya kita required, terus max-nya berapa karakter? 255 ya. Kemudian product price-nya, name product price, kita required aja. Ini koma ya, koma, ini koma. Yang terakhir adalah product image. Required, mungkin nggak usah required, tapi kita kasih names.
Ini bisa image, kemudian tipenya adalah file, kemudian maxnya kita kasih mungkin 1 MB ya, 1024. Nah seperti ini. Kemudian filenya kalau berhasil file nah seperti ini, filenya kita tampung di sini, request file. Kalau ada filenya ya, ini kalau ada filenya kita tampung di file, if file seperti ini. Kalau ada filenya, kita akan simpan namanya file name, kita akan kasih nama, misal nih image awalnya atau prefixnya image, kemudian kita tambahkan time supaya nanti tidak tidak ke replace, jadi kita tambahkan time, jadi nanti hasilnya unik kita tambahkan baru dari file tersebut, file get client original extension. Nah seperti ini. Jadi pada saat nanti disimpan terus ada image-nya, nah nama image-nya yang akan kita simpan di database itu akan diawali dengan image, kemudian waktu yang mereka simpan, kemudian kita ambil ekstensinya apa, seperti itu. Jadi nanti tidak ada yang tabrakan antara image satu dan yang lainnya. Kalau file image-nya misalnya namanya sama, seperti kan biasanya ke replace. Nah kalau ini tidak ter-replace karena sudah unik. Kemudian file, nah kita akan simpan kemana nih? Store as, kita akan store as, kemudian kita simpan di sini ya, public images. Ini jadi di folder public images. File name seperti ini. Kemudian untuk menyimpan ke database-nya, kita panggil validasinya, kita kasih product image, kita simpan file name-nya, yang kita simpan akan file name-nya, file name, oh ya ini seperti ini. Baru kita panggil product, kemudian kita create, kita simpan create. Yang kita simpan adalah validasi datanya. Baru kita kembalikan return redirect kemana? Kita ke welcome dengan pesan with di sini pesannya sukses ya. Isi pesannya adalah data berhasil disimpan. Oke, seperti ini. Kembali lagi ke view tambah data. Nah, untuk menampilkan validasinya kita perlu menambahkan di sini error product name, kita cetak apa, is invalid. Seperti ini, is valid. Kemudian ini kan untuk border dari inputannya. Sekarang untuk pesannya kita tampilkan di sini, error, nah seperti ini, product
product name, kemudian kita kasih invalid feedback ya, invalid feedback. Nah, pesannya apa? Kita cetak message-nya. Ini juga sama untuk bagian price-nya di class controller-nya. Ini pesan error-nya juga sama, kita letakkan di sini. Product price. Nah, sekarang kita akan coba buka browsernya, refresh. Nah, kita coba simpan. Nah, sekarang udah ada nih validasinya. The product name file required. Ini dia, sama. Kalau ini kan tidak required, jadi ini bisa di skip dulu. Jadi saya ulangi lagi. Di kontrolnya kita buat validasi datanya. Oh ya, jangan lupa nih untuk store atau menyimpan ke dalam folder. Ketika kita menggunakan store as, kita harus memanggil ini ya, storage, use storage. Nah, ini nanti berfungsi untuk update datanya. Kita cantumkan di sini dulu. Jadi validasi data, product name required maksimal 255, product price-nya required, jadi harus diisi. Product image-nya ini tidak harus diisi, bisa di skip, tapi dia harus kalau dia mencantumkan image harus berupa image dengan maksimal 1 MB. Terus kalau ada image-nya baru kita masuk ke sini. If kalau ada filenya kita tangkap, kita simpan dengan nama awalan image, kemudian diikuti dengan tanggal waktunya kapan dan ekstensinya apa. Kemudian kita simpan di dalam folder public images. Ini udah nanti akan ngebuat sendiri dengan nama filenya apa sesuai dengan ini ya. Kemudian baru kita simpan di database product name-nya dari file name yang ini. Baru semuanya ditampung di produk, kita simpan. Terus kalau sukses kita kembalikan ke depan ya, bukan ke tambah, ini ke depan. Kalau sukses kita kembalikan ke depan. Kita kasih note atau pesan suksesnya, data berhasil disimpan. Nah, tinggal kita ke welcome. Nah, di sini nanti kita akan buat pesannya, pesan sukses seperti ini. Nah, untuk pesan suksesnya, teman-teman silahkan ketik seperti ini ya. Jika ada session dengan sukses, nanti dia akan menampilkan pesan suksesnya apa. Nah, ini seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini. Kita refresh. Kita pertama akan coba masukkan barangnya, barang satu. Apa ya? Misalnya kursi ya, kursi baru. Kursi. Harganya 2 juta. Kemudian kita simpan, kita ambil dulu. Nah, misal yang ini mungkin ya, sofa, nih kursi sofa, atau ini aja. Nah, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Dan, oh iya, ini belum tampil, karena kita menggunakan storage di Laravel itu kita perlu mengetikkan satu perintah php artisan storage link. Perintah ini berfungsi untuk membuka akses ke storage atau ke public, folder public sini ya. Jadi nanti di folder public ini kan isinya folder public. Di
isinya kan ini. Nanti akan ada tambahan satu lagi public image folder storage-nya. Kita enter. Nah, sekarang sudah ada satu folder storage images. Nah, untuk menampilkannya di welcome, kita perlu edit nih. Tadinya kan kita menampilkan dari sini ya, dari URL. Sekarang kita akan coba tampilkan dari storage-nya. Ini kita cut, kemudian kita tambahkan aset, storage images, slash di sini baru kita, nah seperti ini. Kita refresh. Nah, yang tampil satu karena yang lainnya kan menggunakan URL atau seperti ini aja nih. Kita kasih kondisi if else. Nah, seperti ini. Kalau dia ada produk image-nya, salah ya. Ini nggak usah pakai if. Gini aja. Nah, nanti kita edit aja bagian yang kursi minimal 1, 2, 3 ini nanti kita edit. Baik, demikian untuk proses penyimpanan data di Laravel. Saya ulas lagi. Jadi pertama kita buat satu route baru, dua buah route untuk menampilkan halaman tambah data dan route untuk menyimpan data baru. Kemudian di controllernya juga sama, kita buat metode untuk menampilkan view-nya view tambah, dan metode untuk menyimpan datanya. Divalidasi dulu, kalau ada filenya maka dia akan menyimpan, kalau nggak ada akan di skip dan selanjutnya akan disimpan. Kalau sukses nanti akan ke redirect ke halaman home dengan pesan sukses. Ditambah datanya, di sini juga kita sudah membuat satu form, metodenya post, route-nya, action-nya ke route simpan. Jangan lupa tambahin type multi-platform data karena menggunakan image. Ini validasi inputnya kita tambahkan di class. Kalau ada error product name, maka dia akan menambahkan satu class baru yaitu is invalid. Kemudian pesan errornya kita tampilkan di sini. Kalau ada errornya kita tampilkan pesan dengan class invalid feedback. Pesannya apa? Seperti itu. Nah, oke ya. Untuk buttonnya jangan lupa tambahkan tipenya submit. Baik, seperti ini. Demikian untuk tutorial bagaimana cara menambahkan produk dengan image di Laravel. Berikutnya kita akan coba edit data produknya di video selanjutnya. Terima kasih.